Halo semuanya, aku Nafisya dan di sebelah aku ada Balkis, sebelahku ada Dita, dan di sebelahku Abi. Nah, di sini kita mau ngobrol-ngobrol santai tentang maraknya Gen Z yang menganggur. Seberapa besar sih Gen Z menganggur di era sekarang ini? banyak juga, lumayan. Kira-kira berapa persen? Yang diketahui sekarang itu 9,8%. 9,8% Gen Z yang menganggur di era-era zaman sekarang. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan kita nih, Gen Z sendiri itu apa sih? Gen Z sendiri itu adalah generasi yang dari tahun 1997 sampai 2012 itu dikatakan Gen Z, generasi Z lah bisa dikatakan begitu. Berarti kita termasuk Gen Z nih. Ya, kita jelas lah. Kita ini era 2000 ke atas lah, ke bawah. 2000 ke bawah. Iya, 2000 ke bawah. Kebalik. Kalau penyebab banyaknya pengangguran Gen Z menurut kalian itu apa sih? Dari kamu nih, dari Balkis. Kalau aku sendiri ya mungkin dari pandemi juga bisa, kurangnya aktivitas di luar, kurangnya berkomunikasi lah, bisa dikatakan berkomunikasi sama sesama orang kan, karena pandemi kan kita kan bisa dikatakan dikekang atau harus di rumah saja. Jadi ya mungkin dari situ juga bisa, atau nggak tahu sih pendapat dari teman-teman yang lain. Kalau menurut Dita nih, apa penyebab Gen Z banyak menganggur di era sekarang? Karena di penduduk usia muda sekarang ini itu banyak sekali rentang, dan banyak juga yang sering gak pernah sekolah gitu, dan itu pun sampai sekarang pun masih berlanjut ya, penganggurannya. Pengangguran sekolah. Iya, terus habis itu juga mereka tuh kayak kurang ilmu untuk bisa melanjutkan ke jenjang kerja gitu. Kurang pengalaman. Iya, pengalaman kerjanya, pengalaman pembelajarannya aja itu. Kalau menurut Abi, apa penyebab Gen Z banyak menganggur di era sekarang? Karena timbulnya rasa malas akibat kebiasaan bermain apa lagi? Gadget. Kebanyakan gadget. Apa sebutan gadget ini apa sih sekarang ini? Kayaknya ada sebutan sendiri. Setan kotak nggak sih? Setan gepeng. Oh iya, bisa dikatakan setan gepeng, juga bisa dikatakan setan kotak. Menurut kalian nih ada faktor malas, terus ada faktor kurangnya pengalaman, malas, terus karena setan gepeng, Kurangnya berkomunikasi. terus sifat introvert ya. Iya, introvert juga benar. bisa. Tapi kalau menurut aku karena sifat konsumtif ya. Iya. Konsumtif sendiri itu kayak contoh aja, kalau nggak sesuai kemauan kita sendiri itu Dia nggak mau mengerjakan sesuatu kalau bukan kemauannya sendiri. gitu. Jadi kayak itu mungkin alasan mereka kayak nggak betah dengan pekerjaannya. Banyak yang di resign, Iya. resign, dipecat karena bukan kemauannya sendiri, Iya. dia sendiri. Gitu. Terus Kan juga sekarang kan banyak kan yang Gen Z itu kan 9,8% dari penduduk itu, banyak yang hampir 10 juta lah yang menganggur. Dan yang menganggur itu Gen Z yang paling banyak itu adalah perempuan. kalau yang untuk laki-laki seberapa banyak dan perbandingannya seberapa jauh sih sama yang perempuan? Mungkin
mungkin nggak beda jauh ya, tapi banyak yang perempuan, karena yang perempuan itu hampir 5 berapa persen itu perempuan yang banyak yang menganggur, terus 4 berapa persen itu yang cowok atau laki-laki yang banyak yang menganggur. Ya, mungkin bisa dari kurangnya pelatihan, dari kurangnya, bisa jadi dari putus sekolah kan, Iya, Iya. benar-benar terus kan. dari putus sekolah. Dan untuk era sekarang mungkin tambah banyak mungkin ya yang menganggur. Dari sini aja kata Prabowo itu 9,9%, hampir mau ke 10% banyak yang menganggur. Oh, aku juga punya cerita nih, temen aku. Oh iya, aku punya cerita juga soal teman aku yang sempat punya pengalaman bekerja, tapi dia juga barusan belakangan ini resign karena yang pertama karena gaji yang jauh di bawah UMR, terus kerja di bawah tekanan, dan itu semua kan nggak sesuai dengan apa yang dia mau. Kayak yang aku bilang tadi, punya sifat konsumtif. Jadi dia tuh memilih untuk resign daripada lanjut dengan pekerjaannya. Dan dari pengalaman temen aku itu, menurut aku Gen Z itu kayaknya bukan dididik menjadi seorang pekerja, tapi kayaknya jadi seorang pengusaha nggak sih? Iya. Karena kayak dengan dia mendirikan usaha yang seperti apa yang dia mau, itu kayaknya jauh lebih bisa mengurangi apa pengangguran di era zaman-zaman sekarang ya. Iya, benar. karena kan dengan dia berbuka usaha itu, dia juga membuka lowongan pekerjaan yang baru buat lain-lain itu gitu. Ya, bisa juga kan dibuat usaha terus ya, mungkin yang dia mau lah, kan banyak kan Gen Z harus dengan kemauannya itu kan. Sebenarnya Gen Z kelemahannya hanya ada di mental nggak sih? Betul, kebanyakan Gen Z itu memang kelemahannya di mental karena mereka takut menghadapi sebuah masalah. Terus padahal pekerjaan dimanapun itu ya kayak gitu-gitu aja, ya mungkin kayak Dari perusahaan itu sendiri nggak sih, kayak gitu peraturannya begitu ya, kayak semua usaha itu pasti ada tantangannya, cuma tergantung pribadi masing-masing lah gimana cara itu menangani suatu permasalahan itu. Ya, ada juga kok yang Gen Z itu semakin nggak menganggur gitu, banyak kenaikan, ada juga yang begitu. Tapi ya paling banyak sih, banyak yang dia kan banyak apa ya, sampai yang di rank dipersenkan itu 9,8% banyak Gen Z yang menganggur. Atau enggak yang kayak gini loh, banyak arek muda sekarang itu punya kesalahan, terus habis itu udah dilaporkan ke orang tua, terus habis itu si anak itu gak terima. Murid kan kayak guru kan kayak kata mukul, terus murid-murid langsung ini viral. Banyak yang video ya, jadi video. mereka itu suka sinematik gitu, suka sinematik gitu kan. Terus malah Apalagi kayak zaman sekarang banyak ada yang orang kecelakaan, ya itu langsung aja video bukan ditolongin, tambah gini gitu. Banyak juga yang begitu. Dan emang maraknya juga sekarang itu Gen Z banyak yang pengen jadi konten kreator nggak sih? ya, Ya. benar. Itu termasuk jadi peluang ngurangin ini ya, Mengurangi apa tingkat ya, tingkat pengangguran. pengangguran dengan kayak membuka lowongan lah gitu. Ya, tapi gimana caranya mereka buat kayak maksudnya aku kan pengen jadi konten kreator, nah kayak itu tergantung mereka gimana cara mereka ambil sisi positifnya kayak gitu loh penting. Ya kan juga banyak juga kan konten kreator zaman sekarang
tapi ya harus dilihat dulu lah dari Harus sisi pilah-pilah. ya pilah-pilah mana yang baik, mana yang Yang buruk, mana sisi positif dan negatifnya, Benar. dan bisa mengurangi apa ya, kan sekarang kan juga pengangguran itu dapat meningkatkan atau perekonomian kita itu pengangguran itu melibatkan perekonomian kita itu semakin sulit. Benar. Ya mungkin dari pajaknya, pencapaiannya gitu, mungkin dari Gen Z sendiri ingin menjadi konten kreator dapat mengurangi pengangguran dan akan memperbaiki ekonomi di Indonesia, perekonomian di Indonesia gitu. Oke, jadi kesimpulannya yang bisa kita ambil penyebab banyaknya Gen Z menganggur di era sekarang itu yang pertama karena sifat malas, terus yang kedua karena Konsumtif. konsumtif, ketiga mereka Putus takut sekolah. ya Iya, putus sekolah. dulu putus sekolah itu. lalu ada takut ini mereka mentalnya Kayak mentalnya Ya. lemah. Iya. Mentalnya Iya. lemah. Berarti kita mental apa? Kita masuk mental lemah. Setengah. Oh, Terus kadang Ya, sesuai kondisi. Iya. kondisi lah. Hmm. Terus Eh kira-kira buat mengurangi tingkat pengangguran, tadi jadi seorang konten kreator, terus bisa buat buka usaha sendiri, terus apalagi itu tadi yang menghilangkan Iya. sifat apa mental yang lemah tadi kan, Iya. membangun mental kuat lah. yang kuat agar berani kalau ditegur itu nggak kayak tadi yang diceritakan tadi, dikit-dikit nangis lapor, Iya. diviralkan, apalagi dilaporkan ke polisi kan, ke pihak Iya. berwajib kan nggak enak juga kan. Iya. Benar-benar. Terus juga harus pintar-pintar ini cepat beradaptasi dengan luar sekitar, dan nggak semua harus sesuai dengan apa yang mereka mau juga. Itu sebenarnya saran buat kita sendiri nggak sih, buat diri kita Iya, sendiri, iya, karena kita juga. belum masuk Gen Z. Gen Z. Jadi Iya. pengangguran. Mungkin cukup sekian obrolan santai kita tentang banyaknya pengangguran Gen Z. Ya, di era sekarang. Sekian dari kita. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Bye bye.